Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Pasca keputusan atas penghentian Sintayong sudah diambil, dan sekarang kita akan menapaki babak baru ya, bersama pelatih yang baru juga, yaitu Patrick Kluivert dan Alex Pastur dan juga Denny Lanza. Saya tertarik sebenarnya untuk mempelajari lebih dalam tentang profil mereka bertiga, cuman saya masih belum putuskan untuk membuat profiling secara psikologisnya untuk tiga pelatih ini, sehingga saya hanya sempat untuk melakukan scanning, melihat profil track record dari ketiga pelatih ini, terutama yang sering namanya saya dengar ya, yaitu Patrick Kluivert sama Alex Pastur. Untuk Denny Lansat, saya tidak punya banyak data. Nanti mungkin di video-video berikutnya, seiring dengan waktu mereka bertiga ini memegang timnas, mungkin nanti akan lebih dalam pembahasannya tentang profil mereka bertiga. Jadi sampai saat ini saya masih belum nemu polanya, hanya mungkin pola itu saya dapatkan sekilas dari profil yang sudah disajikan lewat berbagai media di internet. Ada kesan yang akan saya bahas di video ini, yaitu tentang Alex Pastur dan Patrick Kluivert. Jadi tentang dua orang ini, tandem dua orang ini. Barusan ketika saya menyebutnya itu aja, saya secara tidak sengaja menyebut Alex Pastur lebih dulu ya daripada Patrick Kluivert, karena saya sebenarnya lebih tertarik dengan satu orang ini ya, dengan Alex Pastur. Jadi profilnya Alex Pastur ini menarik dan kuat di sisi kognitif justru ya. Jadi kalau misalnya di sepak bola itu mau kita bagi dua wilayah ya, wilayah strategi dan wilayah taktis ya, wilayah taktikal, maka sebenarnya otaknya itu di Alex Pastur menurut saya. Karena kalau dari profilnya, beliau ini ahli strategi dan beliau ini bisa melihat pola secara kompleks. Jadi dari sebuah pertandingan, baik itu pertandingan yang sudah berlalu, kalau sudah berlalu kan enak ya, kita bisa mengumpulkan banyak informasi dan data untuk digabungkan satu sama lain, sehingga kita akan membuat sebuah analisis yang komprehensif. Tapi untuk Alex Pastur ini, bahkan yang live sekalipun, yang dia lihat secara langsung sekalipun, kemampuan konseptualnya itu langsung berjalan. Jadi ibaratnya itu seperti pola pattern itu di kepalanya langsung lahir, langsung muncul gitu loh. Kesalahan bisa dia lihat, proyeksi kesalahan bisa dia lihat, apa yang sudah bagus bisa dia lihat, proyeksi perbaikan juga bisa dia lihat. Makanya saya justru malah lebih banyak menaruh harapan kepada Alex Pastur. Sedangkan Patrick Kluivert itu saya pikir orang ini karena posisinya sekarang pelatih kepala gitu ya. Artinya ya memang yang punya wewenang dan punya authority. Dan PSSI pun atau Pak Erick Thohir pun juga nanti dari tim kepelatihan itu juga pasti yang dipegang adalah Patrick Kluivert pastinya. Tapi sebenarnya fungsi dari Patrick Kluivert itu lebih kepada seperti seorang director. Jadi kalau manajernya itu adalah Alex Pastur, sebenarnya direkturnya nanti adalah eh, Patrick Kluivert. Tapi dari posisi ini saya berharap Patrick Kluivert akan punya power, punya authority untuk mendirect pemain ya. Karena kan yang dikeluhkan oleh PSSI sehubungan dengan Sintayong itu adalah kontrol atau kendali para pemain di ruang ganti, terutama ketika para diaspora baru ini sudah mulai berdatangan dengan berbagai kualitas dan karakteristik yang sangat unik dan berbeda-beda. Tidak hanya karakter ya, tapi juga budaya yang berbeda. Maka ketika mereka datang, nah butuh seseorang yang punya power, bisa menggunakan otoritasnya untuk mendirect mereka. Sehingga meskipun kalau di budaya Belanda katanya ada keterbukaan untuk berdiskusi antara pemain dan pelatih, pastinya nanti Patrick Kluivert bisa terbuka untuk berdiskusi, tapi tetap harus punya determinasi. Nah, sementara kemarin kan kalau di Sintayong sendiri yang jadi isu kan eh, kurang kontrol di ruang ganti, terutama untuk pemain diaspora yang semakin banyak berdatangan. Artinya determinasi Sintayong mulai berkurang gitu loh di antara pemain diaspora yang terutama yang baru-baru. Maka diharapkan Patrick Kluivert punya kontrol, punya determinasi atas para pemain ini, terutama para pemain diaspora. Nah, sementara
Kalau Alex Pasturnya tidak ada masalah saya pikir, karena dia ibaratnya ini kalau dalam sebuah tim atau kepanitiaan itu beliau ini seperti SC-nya atau steering committee atau apa ya istilahnya, konseptor lah. Sementara Patrick Kluivert itu lebih ke director atau OC-nya atau organizational committee-nya. Nah, ini sebenarnya dua orang ini bisa saling melengkapi, dan nantinya yang mensupport itu adalah Danny Lansat nanti, yang artinya butuh mengcover di berbagai area. Jadi selain substansinya itu, yaitu para pemain ini di handle atau dikontrol, dikendalikan oleh Patrick Kluivert, sementara Alex Pasturnya itu urusan dapur ya, untuk memasak strategi dan seterusnya, dan Danny Lansat akan mengcover supporting areanya. Nah, ini nanti akan semoga menjadi tiga pelatih yang mungkin bisa saling melengkapi satu sama lain ini. Jadi kita masih punya harapan untuk timnas kita. Semoga meskipun dua-duanya tetap spekulasi, melanjutkan Sintayong juga sifatnya spekulatif, berkenaan dengan hasil atau dengan lolosnya ke Piala Dunia, tetapi sudah pasti soal bahwa Sintayong sangat mengenal timnya, tapi tidak pasti di hasil. Tapi Patrick Kluivert ini masih meraba-raba, tidak pasti dalam mengenal karakteristik timnya ini, tapi mungkin lebih diyakini soal hasil. Mungkin loh ya, karena pemikiran ini bukan dari saya, tapi saya hanya menerka atau berhipotesa pemikirannya PSSI, terutama pemikirannya Erick Thohir. Nah, ngomong-ngomong tentang ketidakpastian atau belum mengenal tentang karakteristik masing-masing personel atau pemain di tim ini, nah ini yang menarik akan saya bahas. Karena kalau ngomong diaspora, sudah pasti mungkin Kluivert lebih bisa mengontrol ya. Diaspora, terutama diaspora yang baru. Kalau diaspora yang lama kan masih beririsan ya, artinya lebih mengenal Sintayong lebih panjang. Meskipun ada beberapa diaspora yang agak lama sudah pernah berinteraksi dengan beberapa pelatih ini. Mungkin mereka pernah bertemu ya di klubnya masing-masing, karena ada juga yang pernah ada di Almer City, dan pokoknya ada yang klubnya sama. Tapi saya tidak tahu juga apakah mereka sempat untuk bersama atau ketemu atau tidak. Nah, soal itu bukan wilayah saya ya. Nah, tapi nanti coba informasi itu juga bisa saya utak-atik saya cari ya. Tapi wilayah saya adalah di wilayah aspek psikologisnya itu. Dari pelatih ini, termasuk bagaimana pelatih ini akan mengontrol, mengelola para pemain. Nah, ini kan pemain ini kan paling tidak ada pemain diaspora yang baru-baru, artinya tidak lama lah ya berinteraksi sama Sintayong. Ada pemain diaspora tapi agak lama, artinya berinteraksi dengan Sintayong sudah lama, dan mungkin secara feel juga sudah mulai merasakan bagaimana interaksinya dengan Sintayong. Dan pemain lokal yang paling lama lah ya berinteraksi dengan Sintayong. Saya nyebutnya lokal karena agak belibet juga mau nyebut apa gitu ya. Atau non naturalisasi lah. Berkenaan dengan yang baru-baru diaspora, saya yakin itu tidak ada masalah. Untuk yang tengah, transisi juga pastinya relatif lebih bisa adaptif nantinya. Ya, apakah mereka akan membanding-bandingkan? Pasti, terutama yang pemain lokal dan pemain diaspora yang agak lama. Pasti akan membandingkan antara Sintayong sama Patrick Kluivert. Pasti nanti bisa ketemu plus minusnya. Terus juga mungkin barangkali saja yang punya ikatan emosional yang sangat kuat pasti akan masih tetap condong ke Sintayong. Dan itu pun sebagai pemain profesional pasti akan dikesampingkan ya. Artinya ya mereka pemain bola, ya mereka harus bersikap dan bertindak. Ibaratnya kalau ngomong employee, ya mereka pekerja bola lah ya. Mereka harus bertindak secara profesional. Bagaimanapun perasaan mereka, ya itu hal yang berbeda atau hal yang lain. Tapi mereka harus tetap profesional. Dan saya pikir untuk pemain diaspora, Patrick Kluivert nanti pasti akan lebih bisa lah mengontrol. Tapi untuk pemain lokal ini yang menarik. Karena gini, pemain lokal kita itu mungkin barangkali saja yang bersentuhan dengan dunia internasional ya paling beberapa ya. Misalnya mungkin Asnawi, Pratama Arhan mungkin, atau mungkin dulu Egi yang sudah pernah, Witan Sulaiman, dan Marcelino. Tetapi mereka sebenarnya tidak mendapatkan tempat istimewa juga di klubnya sana gitu ya, di luar negeri sana. Dan kendala yang paling besar buat mereka sehingga mereka tidak mendapatkan minute play
atau tidak mendapatkan tempat istimewa lah di klubnya sana adalah karakteristik pemain kita itu yang mungkin masih agak lama soal adaptasi itu. Kalau ngomong adaptasi sih sebenarnya kata yang umum ya, dan sepertinya karena ini kata umum dan sering diucapkan dan orang sangat mengenal familiar dengan kata ini, mungkin adaptasi bukan problem yang berat lah ya. Cuman soal adaptasi mungkin akan seperti itu, tapi di balik adaptasi itu tidak gampang buat semua orang. Ada sesuatu yang menghambat lebih dari sekedar adaptasi. Memang yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap adaptasi, yaitu budaya atau culture internasionalisasi. Ini beda banget dengan pemain-pemain diaspora kita yang sudah terbiasa dengan internasionalisasi. Artinya dia pindah dari satu klub ke klub yang lain dengan budaya yang berbeda. Itu akan mempengaruhi. Dan Barat Timur itu juga punya sejarah yang panjang, di mana Barat itu adalah, kalau secara historik kan, mereka negara-negara yang lebih menguasai Timur, atau banyak sejarahnya itu mereka menjajah Timur. Maka ada budaya atau karakteristik umum, yaitu mana yang superior dan mana yang lebih inferior. Makanya ketika pemain kita kedatangan pemain-pemain diaspora, itu mereka tahu bahwa posisi-posisi mereka itu akan terancam. Nah, kalau dari sisi pemikirannya Pak Erick Thohir yang mungkin sudah sangat maju ya, karena beliau ini kan udah tarafnya internasional ya. Itu mereka berpikir bahwa dengan adanya diaspora ini maka akan ada peningkatan level competitiveness, sehingga mau tidak mau pemain lokal harus bersaing dan melatih diri. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Belum tentu seperti itu. Karena tipikal superior pasti akan bersaing. Tapi tipikal kita yang dari timur, yang secara historik dipengaruhi oleh bahwa kita itu dijajah oleh Barat dan kita itu negara yang dikuasai oleh Barat. Kayaknya ini mengada-ngada, tapi enggak. Ini diwariskan dari generasi ke generasi. Cuman memang semakin kesini itu semakin terkikis. Karena apa? Karena ada internasionalisasi. Nah, masalahnya pemain kita apakah sudah sejauh itu soal internasionalisasi dalam hal mindset? Karena sebagian ada juga loh yang masih takut, yang masih ragu. Sehingga ketika mau meningkatkan level competitiveness, alih-alih itu bisa meningkat, ternyata mereka malah merelakan posisinya. Artinya mereka rela loh jadi second line. Jadi kalau misalnya mereka tergantikan, itu udah wajar. Jadi mereka berpikir begini, udah wajar kalau posisi saya tergantikan oleh diaspora, karena mereka didatangkan karena bagus. Kalau mereka tidak lebih bagus dari saya, mana mungkin mereka didatangkan. Nah, mereka didatangkan karena lebih bagus dari saya. Nah, apakah kemudian jadi level kompetitifnya naik? Enggak. Mereka menganggap itu sebagai destiny. Jadi, ya sudah, berarti mereka mengambil tempat saya. Saya akan jadi second line. Oke, saya ada di timnas saja itu udah bagus gitu. Saya tetap ada di timnas saja udah bagus. Nah, sayangnya itu kalau mau dikorek, ditanyain kepada para pemain kita yang asli Indonesia, pasti nggak akan jawab itu. Hal yang seperti itu tahu buat mereka itu sesuatu yang nggak banget gitu loh, nggak keren gitu loh. Kalau mau diakui bahwa iya saya inferior, ketika mereka datang ya saya, nggak apa-apa lah saya second line. Nggak mungkin mereka akan mengakui seperti itu. Tapi karakteristik yang kalau mau ngikis itu memang perlahan-lahan banget dan lama banget. Padahal sebenarnya kalau dari tren internasionalisasi harusnya sudah mulai ke sana. Nah, apa kaitannya ini dengan pelatih kita yang baru ini? Nah, ini dia nantinya. Tantangannya adalah ya bagaimana caranya, baik itu soal skill atau kemampuan maupun soal mentalitas, bagaimana caranya pemain-pemain yang asli Indonesia ini jangan sampai terkikis satu persatu. Ini bukan mendikotomikan lokal dan diaspora ya, tapi memang faktanya begitu. Ada kualitas yang berbeda. Diaspora didatangkan karena kualitasnya pastinya alasannya lebih baik daripada pemain lokalnya. Pasti alasannya karena itu. Dan ketika nanti pendekatan yang digunakan oleh Patrick Kluivert dan tim ini adalah seperti industri, pendekatan mekanik, maka khawatirnya saya akan memberlakukan seleksi alam secara ketat. Jadi kalau nggak bisa kompetitif kamu, ya tak coret. Nah, sedangkan pemain kita untuk semekanis itu tindakannya atau treatmentnya, itu bisa jadi belum siap. Nah, itu beda banget dengan bagaimana cara Sintayong memperlakukan mereka. Karena Sintayong tahu sejarahnya mulai sejak melatih mereka buat dribble dan passing. Itu sih perbedaannya. Nah, maka dari itu, untuk mengcover ini, mau tidak mau, Erick Thohir harus terus memantau ya. Atau Erick Thohir dan tim lah ya. Itu harus terus memantau. Karena Erick Thohir harus tetap care lah dengan perkembangan pemain yang asli Indonesia kita gitu loh. Artinya, care kepada mereka semua, tidak membeda-bedakan.
Tapi mereka harus berkembang dengan sama baiknya atau punya kesempatan berkembang dengan sama-sama baiknya. Kalau memang secara mental butuh dikuatkan untuk pemain yang asli Indonesia kita, ya harus ada treatmentnya, harus ada tindakannya, termasuk memantau bagaimana pelatih itu memperlakukan. Karena bagaimanapun juga dalam fase transisi atau adaptasinya para pelatih ini terhadap pemain, itu kan butuh tahu mereka bagaimana kondisi atau situasinya. Kalau tidak, maka nanti terlalu dini untuk melakukan pendekatan industrialisasi. Langsung, kok anak ini nggak tatak ya Pak? Nggak berani, atau kok ini nggak pede, ini kok nggak meyakinkan, coret, 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 coret. Selesai udah. Jadi satu lapangan itu pemain diaspora semua juga nggak apa-apa juga. Mereka juga anak-anak negeri yang kebetulan aja lahir di Belanda dan di negara luar sana ya. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya bukan di situ, tapi menyediakan kesempatan yang sama buat seluruh anak negeri, termasuk yang bukan diaspora. Ya saya khawatirnya sih itu ya. Butuh support moral, support mental, support emosional buat pemain-pemain kita ini. Semoga saja Mas Patrick, Kang Alex, dan Kang Denny, jangan-jangan mereka ini cagur. Semoga bisa memahami situasi dalam pemain timnas dan semoga bisa memfasilitasi terutama pemain kita yang mungkin masih ada gap lah secara, terutama kalau ngomong skill saya nggak terlalu bahas lah ya, tapi terutama soal mental tadi. Itu aja sih dari saya dan semoga Pak Erik peka untuk melihat ini dan mungkin sering-sering memantau. Memantaunya bukan berarti tidak percaya pada pelatih loh ya, enggak. Partner kan, partnership. Jadi terutama untuk memproteksi pemain-pemain yang secara mental butuh dikuatkan. Itu dari saya. Semoga topik kecil ini bermanfaat terus buat tim nasional kita. Nanti soal profiling ya. Nah, saya butuh waktu untuk memperbanyak data tentang Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Kang Denny Lansat. Nanti aja ditunggu di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.